Pria ini bernama Top Itifat, seorang bocah SMA yang hobi sekali bermain game online ini. Sudah beberapa kali mendapat teguran dari para guru karena tak pernah fokus belajar. Top Itifat kecanduan bermain game online ternyata ada alasan tersendiri di baliknya, di mana berkat kehebatannya Top Itifat memiliki banyak item-item menarik sehingga hal itu membuat lawan atau teman bermainnya tertarik untuk membelinya. Top Itifat tak sungkan untuk menawarkan item bagus miliknya dengan harga yang cukup tinggi. Dia menjualnya dengan harga 1 juta baht yang jika dinominalkan ke rupiah nilainya itu hampir kisaran 400 juta. Ya, dengan hati yang senang tanpa memperdulikan tentang apa materi yang disampaikan sang guru hari ini. Ketika Top Itifat sampai di rumah, ia lantas menemui sang paman dan ia meminta nomor rekening sang paman lalu mengirimkan nomor rekening itu ke si pembeli. Sang paman yang notabene sebenarnya adalah pembantu di rumah ini jelas bertanya-tanya. Sang paman khawatir ini semua hanya tipuan atau scam belaka. Namun kekhawatiran sang paman terjawab ketika mereka mencairkan uang tersebut di bank. Nah, dari sinilah Top Itifat berpikir akan menjual semua item miliknya. Dan dari sini pula kita akhirnya tahu kalau Top Itifat ini bukanlah seorang pecandu game, melainkan seorang pemburu uang. Hasil dari penjualan semua item game miliknya ternyata mampu menghasilkan uang lebih banyak lagi. Top Itifat lantas membeli sebuah mobil dan mulai berangkat ke sekolah dengan menggunakan mobil barunya itu. Sesampainya di pintu gerbang, Pak Satpam menghadangnya karena peraturan sekolah tidak memperbolehkan anak di bawah umur membawa mobil. Top Itifat dengan uangnya lantas menghalalkan segala cara. Top Itifat menyogok Satpam tersebut hingga Pak Satpam mendapatkan teguran dari Pak Kepsek. Begitupun dengan Top Itifat itu sendiri. Di sini Pak Kepsek lantas menasihati Top Itifat agar mau jadi orang jujur dan tak memandang suatu masalah apapun dengan remeh. Pak Kepsek juga menyinggung soal kecerdasan kedua kakak Itifat yang pernah bersekolah di sini hingga bisa diterima kerja di Jinak berkat keteguhannya dalam belajar. Tapi lagi-lagi Top Itifat tak mendengarkan nasihat yang disampaikan kepala sekolah. Malahan ia keluar dengan perasaan yang makin membuatnya senang karena ia menjadi pusat perhatian seluruh siswa di sekolah. ทีเดียวคนรู้ทั้งโรงเรียนเนี่ย แต่ก็ไม่เหลือคนเดียวนะที่ได้นั่งอ่ะ Sebelum pulang ke rumah, ia bersama pacarnya menyempatkan waktu untuk membeli kepiting rebus untuk menghangatkan badan dari cuaca yang hujan. Itifat juga membeli kacang mentek, tapi Itifat tak sadar telah membuat pacarnya panik karena kelamaan belanja, tapi parkir mobilnya sembarangan. Dan pada akhirnya Itifat pun sampai juga di rumah. Dan di rumah inilah ia mendapat teguran dari kedua orang tuanya yang penuh kecurigaan tentang dari mana Itifat mendapatkan semua itu. พรุ่งนี้เอารถไปคืนเขาเลย ไงหมากูได้เงินจากเล่นเกมเนี่ย ถ้าเรื่องเรียนไม่จบเนี่ยหรือเจ็บตัวแน่หมาบอกไว้ก่อนเลย Waktu pun berlalu. Itifat yang kini sudah lulus SMA makin terlihat rebel dan makin sangat menyukai sekali bermain game. Top Itifat bahkan tak ragu untuk mengecat rambutnya. Bahkan ia terlihat sangat santai ketika ia mendapat pengumuman bahwa dirinya tak diterima di universitas negeri. Hal itu jelas membuat kedua orang tua Top Itifat marah. Mereka marah karena Top Itifat terlalu mementingkan game sampai tak pernah menyempatkan waktu untuk belajar hingga gagal untuk masuk ke universitas negeri. Dengan santainya Top Itifat justru mengatakan masih ada kok universitas swasta. Top Itifat ini tak sadar untuk masuk ke universitas swasta itu butuh biaya yang besar. Sebagai orang tua yang baik, ya meskipun keadaan ekonomi mereka tengah jatuh, sang ibu pada akhirnya tetap mengupayakan sang ayah untuk mencarikan uang agar Itifat tetap bisa berkuliah walaupun harus masuk universitas swasta sekalipun. Tak ingin merepotkan ayah dan ibunya, Top Itifat mulai mencari cara agar bisa membayarkan kuliahnya sendiri. Uang tabungan yang dirasa tidak cukup membuat Top Itifat mulai mencarinya kembali dengan cara yang sama, yaitu menjual item game miliknya. Akan tetapi sayangnya, entah apa yang terjadi pada akunnya, akun Top Itifat tiba-tiba disuspend dengan alasan Top Itifat
terlalu sering menggunakan akunnya untuk kepentingan komersial. Alhasil, dengan sangat terpaksa, Top Etipat menjual PlayStation miliknya, dan di tempat penjualan PlayStation inilah Top Etipat mendapat ide untuk berjualan DVD player bajakan karena di samping harga modal yang murah, minat pembelinya cukup banyak di pasaran karena harganya murah. Ketika Top Etipat sampai di rumah, di depan ibu dan pamannya Top Etipat mulai mengetes DVD tersebut sebelum nantinya didagangkan. Sungguh sayang, DVD bajakan itu hampir semua tak berfungsi dengan baik. Top Etipat marah. Ia bermaksud mengembalikan barang itu, tapi sayang, si penjual enggan mereturnya. Top Etipat justru mendapat tamparan karena ia tak sengaja memecahkan etalase si penjual. Hingga kejadian tersebut akhirnya malah membuat Top Etipat ketakutan lalu pulang. Nah, ketika Top Etipat pulang dan ia tak sengaja bertemu dengan sang ayah tengah berjalan tanpa mobilnya, Top Etipat akhirnya tahu bahwa sang ayah baru saja menjual mobil untuk bayar kuliahnya, dan Top Etipat tetap pada pendiriannya untuk tidak menerima uang tersebut karena ia akan berusaha untuk tetap membayar kuliahnya sendiri. Singkat waktu, tibalah hari di mana esok pagi Etipat harus siap-siap membayarkan uang kuliahnya. Karena sampai detik ini Top Etipat belum mendapatkan sisa uangnya, Top Etipat diam-diam mencuri perhiasan ayahnya, yaitu sebuah kalung jimat yang kebetulan di Thailand ini, jimat semacam itu banyak diminati. Sebenarnya Top Etipat enggan melakukan hal semacam itu. Top Etipat masih memikirkan apa yang sudah ia utarakan ke ayahnya. Hal itu dibuktikan ketika ia tidak menjual barang tersebut, melainkan menggadaikannya. Top Etipat berhasil menggadaikan barang tersebut dengan uang yang cukup besar, dan Top Etipat berjanji kepada si penjual, ia akan menebusnya kembali. Akan tetapi yang sungguh sangat disayangkan, dalam berkuliah, Top Etipat malah masih saja bermalas-malasan, sebab yang ada di pikirannya hanyalah uang, dan uang. Top Etipat lebih sering memilih meninggalkan jam mata kuliahnya untuk mencari inspirasi di luar, yang kemungkinan inspirasi tersebut bisa nanti dijadikan uang. Top Etipat tak sungkan menitipkan sebuah alat perekam pada teman sebangkunya agar ia masih bisa mendapat ilmu dari dosen yang menjelaskan, ya walaupun tak pernah Etipat dengarkan juga sih di rumah. Dan di saat Etipat tak sengaja mengunjungi sebuah event untuk mencoba beberapa makanan gratis yang disediakan di sana, di sini Top Etipat mendapati adanya sebuah mesin otomatis untuk memasak kacang mente, dan Top Etipat lantas membeli mesin tersebut karena ia berniat berdagang kacang, dan ia lantas minta bantuan sang paman untuk mengurus ini semua. นี่อะไรเนี่ย เอาน่ะป้าไหนๆอะต๊อบมันก็เอามาแล้ว Sebelum memulai untuk berjualan kacang mentenya, Top Etipat yang sebenarnya masih buta tentang bagaimana mengolah kacang mente yang enak, lantas menyempatkan waktu untuk mempelajarinya terlebih dahulu dengan cara bertanya ke pedagang kacang mente di pasar, di mana mulai dari pemilihan kacang yang bagus itu seperti apa, bahan yang digunakan itu apa saja, sampai ia diam-diam mencari tahu apa isi dari semprotan yang digunakan si pedagang itu, semata-mata hanya untuk memaksimalkan cita rasa dari dagangannya nanti. Dan sampai akhirnya, setelah semua bahan dirasa sudah cukup, Top Etipat mulai memasak untuk keluarganya, dan di luar dugaan, ternyata hasilnya enak. Hari pertama berjualan pun rasanya sudah siap dimulai. Top Etipat memilih mall sebagai tempat yang paling mudah dijangkau orang. Lalu ia mulai menandatangani kontraknya dengan pihak mall sebagai prosedur awal untuk berjualan di sini. Dibantu sang paman, Top Etipat dengan susah payah memanggul kacang itu. Tapi itu bukanlah masalah baginya karena ini semua memang murni kemauannya. Top Etipat mempersiapkan segalanya sampai akhirnya ketika mall buka dan tak terasa mereka sudah menghabiskan waktu sampai siang hari.
Hasilnya ternyata tidak cukup memuaskan dan tapi Top Itipat tidak menyerah. Lalu ia menggunakan cara yang sama dengan pedagang lain, yaitu berteriak, yang sayangnya hasilnya tetap sama. Keesokan harinya, Top Itipat yang tengah berbelanja bahan baku di pasar induk lagi-lagi mendapat ilmu baru, yaitu ilmu buy one get one, dan ia mulai mencatatnya, termasuk mencatat ilmu-ilmu lain yang ia dapat dari pedagang yang ada di pasar. Di sini Top Itipat cukup sedikit terheran-heran melihat pacarnya malah berbelanja hal-hal yang tidak penting, tapi sang pacar membantahnya karena katanya Top Itipat terlalu memikirkan uang sampai dirinya lupa bahwa barang kesukaan pun rasanya perlu dibeli sebagai tanda dirinya mampu membuat hidupnya sendiri bahagia. Nah, alih-alih mendengarkan ucapannya, Top Itipat justru dibuat panik karena dagangannya sampai sore ini nggak laku, yang jelas saja membuat Top Itipat ingin segera pulang untuk menyusul pamannya. Dan ketika pacarnya meminta untuk ditungguin sebentar karena ia hendak ke toilet, disinilah Top Itipat mendapat ide dari sekelompok orang yang meminta sumbangan di tempat ramai, yaitu lokasi yang strategis, dan ia langsung menemui pihak mall untuk minta pindah tempat, tepatnya di bagian pintu masuk mall. จองแล้วต้องเซ็นสัญญาวันนี้เลยนะพี่เชียร์ค่าเช่าที่เดิมมัน 24,000 ใช่ไหม Meninggalkan sang paman berjualan sendiri nyatanya membuat Top Itipat risau sendiri dibuatnya. Di satu sisi ia harus mengikuti ujian tengah semester, di satu sisi yang lain sang paman terus-menerus menelponnya. Top Itipat mau tidak mau harus memilih, dan ia memilih berjualan setelah tahu sang paman cukup keteteran dengan banyaknya pembeli. Itipat lantas berniat ingin membuka cabang demi menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi. Jelas saja hal itu langsung ditentang sang paman yang meminta agar jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dan alih-alih mau mendengarkan apa yang disarankan sang paman, Top Itipat justru tetap pada pendiriannya hingga dibukalah cabang tersebut. Cabangnya sendiri diurus oleh seorang karyawan, dan itu cukup membuat Top Itipat puas. Tapi timbul masalah internal ketika pacarnya akhirnya tahu kalau Itipat selama ini sering mengabaikan kuliahnya demi hanya mencari cuan. ทำไมต้องให้เรารู้จักคนอื่นนะต๊อบอย่ามาเสี่ยงแบบนี้เลยต๊อบ Masalah pertama belum usai, masalah baru kini bermunculan, di mana Top Itipat mendapat teguran dari pihak mall karena atap mall kotor akibat terkena uap penggorengan. Pihak mall dengan tegas memberhentikan Top Itipat, tapi Top Itipat masih berusaha minta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Untuk menebus kesalahannya, Top Itipat akan mengecat ulang, yang beruntung pihak mall masih setuju. Hingga dengan susah payah sampai lembur-lembur, Top Itipat mengerjakannya sendiri, dan sang ibu yang kasihan lantas menemaninya sampai Top Itipat bisa menyelesaikan semuanya. หมาจับนิ่งๆหน่อยดีมันสั่น Di saat pekerjaan tinggal sedikit lagi selesai, satpam mall tiba-tiba datang lantas menegur Top Itipat agar segera pulang karena mall sudah harus dikosongkan. Mendengar itu, Top Itipat meminta agar diberi waktu tambahan sedikit karena kerjaannya harus selesai hari ini. Satpam mall yang hanya menjalankan SOP tetap tidak mengizinkannya, sampai karena bingung, Top Itipat malah mengambil jalan pintas dengan cara menyogoknya. Tapi ternyata Pak Satpam tidak menerimanya. Pak Satpam justru menasihatinya agar Top belajar jadi orang jujur, karena dengan kejujuran apa yang dikerjakan pasti akan menjadi berkah. Dan dengan perasaan kecewa karena kerjaannya belum selesai, Top Itipat pun pulang. Tapi alhamdulillahnya pihak mall masih memperbolehkan Top Itipat melanjutkannya esok, dan itu membuat Top Itipat cukup lega. Baru usai dengan urusan usaha pertama tersebut, Top kali ini harus dihadapkan dengan masalah baru karena kedua orang tuanya mengajak Top pulang ke Cina karena diketahui sang ayah tak mampu lagi membayar hutangnya. Top tak setuju usulan kedua orang tuanya itu. Top tetap kekeh ingin tinggal di sini karena ia bersumpah akan berusaha untuk melunasi hutang ayahnya yang entah berapa jumlahnya tersebut.
Hingga karena tak mungkin memaksa Top Itipat untuk ikut pergi bersamanya, kedua orang tua Top Itipat pun merelakan. Dan meskipun sedih, Top Itipat tetap harus mengikhlaskan demi kebaikan keluarganya serta demi apa yang dia inginkan. Sungguh sangat disayangkan, waktu dan tenaga yang sudah Top Itipat keluarkan semalaman ternyata berakhir dengan kekecewaan sebab pihak mall malah menyerahkan lapaknya ke orang lain dengan alasan atas kemauan atasannya. Top Itipat semakin dibuat pusing ketika mendapati rumahnya akan disita oleh pihak bank yang jangka waktunya sendiri tinggal 1 minggu ke depan. Kala itu Top Itipat yang kembali tak sengaja bertemu pacarnya yang kebetulan sudah lama sekali tidak kontekan. Ia pun langsung menceritakan semuanya, hingga pada akhirnya Top Itipat disarankan untuk berkuliah lagi. Dan Top Itipat kali ini setuju usulan tersebut karena Top Itipat tak punya jalan pilihan lain. Nah, akan tetapi ketika si pacar menawarkan sebuah cemilan rumput laut goreng yang kala itu kebetulan di kota ini gak ada yang ngejual, saat itulah Top Itipat mendapat ide untuk menjual cemilan tersebut. Tetapi ternyata tak semudah itu karena ia menemukan kesulitan saat bagian pengawetan cemilan, sehingga Top Itipat memutuskan mendatangi seorang dosen Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan. Dan Top Itipat menceritakan semua permasalahannya sampai akhirnya dosen tersebut kasihan lalu mau ngasih tahu mesin pengemas makanan supaya makanan tersebut dapat diawetkan lebih lama lagi. หนูดูสิคะนี่อร่อยไหมอร่อยก็จะอยู่ที่ฝีมือหนูแล้วล่ะ Singkat waktu, Top Itipat memutuskan untuk menjual mesin penggoreng kacangnya, lalu uangnya diperuntukkan untuk membeli rumput laut untuk memulai membuat rumput laut yang enak. Beberapa kali mencoba menggoreng dengan cara yang berbeda-beda, hasilnya tetap sama tidak enak, malahan pahit sekali sampai Top membelinya lagi karena tak terasa stoknya pun sudah habis. Sampai-sampai Top Itipat mesti menjual komputer miliknya agar hanya demi bisa mendapatkan rasa terbaik sebelum benar-benar berjualan. Hingga ketika Top ditelepon pacarnya karena harus mendaftar kuliah kembali, karena sudah janji, Top pun akhirnya mengiyakan. Tapi ketika semua beres lalu berniat melanjutkan eksperimennya lagi, tiba-tiba Top mendapati si paman tergeletak bersimbah darah. Dan menurut pihak rumah sakit, ternyata si paman kelelahan. Ketika Top Itipat mencoba kembali esok, padahal dengan stok sekerdus Top Itipat tak menemukan rasa yang enak. Top Itipat tak tahu lagi harus bagaimana agar rumput lautnya bisa enak. Kini yang tersisa hanya 1 bungkus lagi, itu pun sisahan semalam yang udah kena air hujan, yang entah bisa diolah atau tidak. Tapi alhamdulillahnya, di luar dugaan, rasanya ternyata lebih enak. Kali ini benar-benar enak. Dan dari sini Top Itipat sudah tahu caranya. Dan sebelum memproduksi lebih banyak lagi, sang paman diminta untuk mencobanya terlebih dahulu. กูช่วยกินสาหร่ายผมเลยนะ เนี่ยทำได้ยังไงอ่ะ Hari pertama berjualan, Top Itipat sudah dibanjiri pengunjung. Dan Top Itipat kini tak takut terkena teguran lagi dari pihak mall karena rumput lautnya sudah dikemas. Dan Top Itipat yakin bisa mengumpulkan 1 juta baht dalam waktu 1 tahun saja. Bersamaan dengan itu, sang ibu menelpon karena kangen. Begitu pula dengan sang ayah yang meminta Top agar serius belajar sebab semester depan sang ayah akan membawanya untuk pulang ke Cina. Top Itipat di sini menanyakan berapa sih hutang sang ayah, kenapa sampai harus pulang ke Cina dan membawa saya pulang ke Cina. Dan begitu sang ayah menjawab 12 miliar rupiah, Top hanya bisa terdiam lalu bingung dan mulai goyah semangatnya karena rasanya sangat sulit melunasi hutang sebanyak itu hanya bermodalkan perjualan rumput laut saja. Nah, karena tak tahu lagi harus berbuat apa, pada akhirnya Top yang galau hanya bisa pasrah
Top yang kini hanya punya waktu luang saja coba mendengarkan materi-materi kuliahnya, berharap ada secerca inspirasi yang mungkin bisa ia dapatkan. Dan benar saja, ada satu pernyataan yang Top dengar yang intinya produk itu harus tersebar ke seluruh kota atau bahkan dunia jika ingin dikenal banyak orang. Nah, 7-Eleven lah jalan keluarnya, dan Top langsung mempersiapkan semuanya untuk mencoba peruntungan dengan menemui pihak 7-Eleven untuk menyodorkan produk miliknya tersebut. หรือจะเรียกว่าขนมไทยฟิวชั่นก็ได้การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมตะวันออก Setelah menunggu cukup lama, ternyata petinggi atau orang yang ingin Top Itipat temui tengah rapat. Top Itipat diminta menunggu jika mau, dan Top Itipat tak sungkan untuk terus menunggunya. Top Itipat cukup sabar sampai akhirnya orang tersebut keluar, lalu langsung mengecek yang tapi sayang produk Top tak lolos karena kemasan dan ukuran serta harga yang terlalu mahal. Hingga ketika Top meminta diberi kesempatan revisi dan diiyakan, Top pun langsung pergi ke tempat pengemasan terbaik, dan Top akhirnya mendapat nama yang cocok serta kemasan yang bagus, yaitu cemilan rumput laut Tokainos. ผมอิทธิพัฒน์ครับแพ็กเกจผมเพิ่งเสร็จเมื่อเช้าอยากให้คุณปูเห็นก็เลยเอาเข้ามาเลยอะครับ Waktu pun terus berlalu. Top Itipat yang sudah menunggu setengah harian akhirnya menyerah juga, dan Top Itipat pergi dengan perasaan kecewa, lantas meninggalkan produknya di lift, lalu menelpon orang tuanya, lantas meminta agar dipesankan tiket karena ia berniat menyusulnya ke sana. Tanpa Top Itipat sadari, ternyata produknya telah banyak dimakan orang-orang di perusahaan itu, yang pada akhirnya sampai juga ke tangan si ibu tersebut. Dan alhamdulillahnya 7-Eleven meng-ACC produk Top Itipat, tapi Top Itipat harus punya pabrik, harus punya karyawan, pabriknya pun harus sesuai SOP mereka, dan dalam waktu 1 minggu ke depan semuanya harus sudah siap karena 7-Eleven akan melakukan pemeriksaan sebelum nantinya Tokainos milik Top Itipat resmi dipasarkan di 7-Eleven. 72,000 ซอง Tak ada lagi uang modal untuk membuat pabrik. Top Itipat coba meminjamnya di bank, tapi sayangnya bank menolak dengan alasan ayah Top masih tersangkut hutang besar, dan itu cukup membuat Top bingung. Sampai akhirnya Top menjual mobilnya, dan ketika pabrik sudah berdiri dengan sudah siapnya karyawan serta tempat yang kelihatannya layak, sayangnya begitu inspeksi tiba masih banyak yang mesti Top perbaiki. Contohnya seperti lampu, tempat cuci tangan, tempat pembuangan, alkohol yang digunakan, dan lain sebagainya. Dan Top berani jamin itu akan direvisi hari ini juga, demi semuanya berjalan lancar. Dan usai pabrik tersebut berhasil direvisi, sekarang tinggal mengejar waktu untuk mengemas 71.000 kemasan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Setelah tiba waktu pengiriman pertamanya, dengan perasaan senang Top pun memeluk si paman dan berterima kasih karena berkat si paman Top akhirnya berhasil setelah melewati banyak sekali cobaan yang cukup berat selama ini. Dan setibanya Top Itipat di pabrik milik 7-Eleven, meskipun di awal-awal Top Itipat ditegur karena telat 1 jam, namun ketika pihak pabrik melihat Top Itipat mimisan karena kelelahan, disitulah pihak pabrik memakluminya, dan dari situ pabrik Tokainos milik Top Itipat terus melaju pesat sampai akhirnya orang tua Top bisa kembali, serta Top juga bisa melunasi semua hutang orang tuanya. Dan setelah itu film pun tamat. Sekian dan terima kasih.